Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purbo Tejo dan selamat datang di channel Kang Tejo. Sebelumnya saya ucapkan karena ini masih lebaran, yaitu saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi yang merayakannya. Oke, teman-teman semuanya, sahabat 3D, mari kita belajar Blender yaitu modeling. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat modeling 3D yaitu low wheel atau velg ya. Kemarin saya lihat cukup menarik, terus saya bikin. Nah, jadinya seperti ini gambar referensinya. Oke, kita insert, kita paskan di tengah, kemudian kita klik opacity, kita kurangi jadi agar lebih transparan. Itu bisa digeser-geser ya, sesuai dengan selera teman-teman, apakah mau lebih jelas ataupun lebih enggak. Kemudian kita add, kita circle. Kemudian kita atur, ini kita bikin 24 lah ya. Nah, kita bikin 24. Oke, kemudian kita kembali lagi ke objek mode, kemudian kita RE. Nah, kita tarik, kita paskan ya. Kemudian kita edit mode, kemudian kita pilih edge vertex, sorry. Kemudian kita pilih nih ya. Kita edit dulu. Kita pilih beberapa titik. Nah, tapi sebenarnya ini yang akan kita balik. Nah, kita delete. Vertex kita delete. Kemudian kita kembalikan 3D cursor itu ke tengah. Nah, 3D cursor ini kita klik, kita pilih yang akan kita extrude. Nah, jangan lupa tekan shift, kemudian kita ini nggak usah di S ya. Ini jadi karena dia 3D ada di tengah, jadi dia akan langsung ketarik ke tengah. Nah, sudah cukup teman-teman. Kemudian kita klik yang transparan itu, kemudian kita R, kita S. Nah, saya rasa cukup. Ini yang bawah juga kita S. Oke. Kemudian adalah kita array dulu nih. Kita array-nya 6 ya. Kita nolkan. Nah, di sini kita tambahin namanya empty object, add empty object, empty plane. Kemudian kita klik lagi, kita array, kita centang object offset, kemudian kita pakai eyedropper, kita klik ya ke empty plane. Nah, kita R. Oke, tapi nggak pas ya teman-teman. Nah, kita merge yaitu first and last, artinya apa? Jadi titik pada yang terakhir sama yang pertama itu ketika ketemu dia akan gabung. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita bentuk dulu nih. Kita kita S, nah titik-titiknya kita sesuaikan dengan yang gambar referensi. Kita kita geser, kita G dua kali, kita G lagi. Oke. Yang sebelah sini juga sama. G, S, G lagi, S. Nah, kita sesuaikan. C, kita sesuaikan. Kita atur-atur, teman-teman. Sampai membentuk sebagaimana gambar referensi ya. Nah, kemudian kita tambahkan yang di sini. Yang sisi sebelah yang dekat itu, dekat baut. Nah, yang sebelah kiri juga sama. Kita R, klik dulu, kita lepas. Kita R. Oke, kemudian kita atur-atur lagi. Diatur-atur agar biar pas ya teman-teman. Nah, ini hampir sesuai.
kita atur sampai mendekati gambar referensi. Kita pilih, kita edit mode, kemudian nah kita pilih sisi kiri dan sisi kanan. Ini kan agak masuk ke dalam nih. Nah, nanti kita akan geser nih. Oke, kemudian kita geser ke Z atau kita tarik dari arah kursornya. Nah, ini kan sudah sesuai. Oke, teman-teman, sudah mirip dengan gambarnya. Kemudian kita Ctrl R. Ini adalah untuk memberikan ketegasan garis loop cut ini ya. Oke. Kemudian, nah ini agak didorong masuk ke dalam. Ini kan pada posisi tersebut agak masuk memang. Ya kan? Ini kita geser biar nggak membingungkan. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita Ctrl R lagi, kita loop cut. Oke. Ini jika sudah, kita akan bentuk garis tengahnya. Nah, kita pilih transparannya. Ini Ctrl R lagi. Kita Ctrl R di sini. Kita pilih Add Select. Klik sampai sini. Jangan lupa tekan Shift. Kemudian kita Ctrl B. Kemudian kita EZ. EZ1, EZ2. Oke, cukup ya. Kemudian kita kembali ke objek mode. Kita matikan transparannya. Kemudian kita add, kita modifier subdivision surface. Nah, ini pasti ada tanda-tanda apa? Garisnya, maka kita apply si array-nya. Kita matikan dulu nih. Nah, kita apply dulu. Ini nanti kita apply dulu. Kita atur dulu biar pas dulu ya, teman-teman. Karena kalau enggak, nanti hasil sambungannya enggak bagus. Harusnya ini sekali jadi ya. Tapi nanti kalau tidak jadi ya kita berarti sedikit dikasih manual ya. Nah, sebenarnya ini kan sudah halus, teman-teman. Kayak ini sudah halus, tapi ada sedikit nih yang masih kayaknya berantakan yang di bawah itu kita edit. Nah, kita lihat tuh kan, yang posisi ini nih. Nah, bawahnya kita, belakangnya kita tutup dulu nih, teman-teman. F, geser lagi. Ini juga F, F, F. Nah, ini nanti di sini agak saya percepat ya teman-teman, karena instruksinya adalah sama. Jadi nanti kita percepat di situ. Oke. Eh, Selanjutnya adalah, nah kita atur nih, kita perbaiki secara manual. Harusnya ini secara otomatis tadi di array terus merge antara first and last gitu, itu harus jadi. Tapi ini kayaknya ya udah nggak apa-apa, kita perlu perbaiki. Kita perlu satu-satu. Oke, di sini nanti kita percepat ya teman-teman.
Oke, saya rasa sudah. Kita kembalikan lagi, kita nyalakan lagi subdivision surface. Sudah, ini sudah rapi. Nah, tinggal masalahnya adalah yang belakang. Kita matikan dulu. Nah, ini kan perlu adanya loop cut biar sama sudutnya antara satu dan antara kiri dan kanannya. Nah, ini sebelah sini kita tutup. Oke. Kemudian kita kontrol R. Kita kontrol R lagi, kontrol R lagi. Jadi sisi ini kan nanti akan menjadi base-nya si velg itu kan yang masuk ke dalam. Maka perlu kita tampil loop cut. Nanti kita sesuaikan lagi. Nah, titik-titik ini kita akan tarik ke atas tuh. Dengan cara diklik. Jangan lupa tekan shift. Kemudian kita S. Nah, sama akhirnya kan membulat. Oke. Selanjutnya kita klik. Kita pilih edge select. Kemudian kita E. Terus kita E. Nah, kira-kira sepanjang itulah ya, teman-teman. Kemudian yang sisi luar kita E, S, kemudian kita E, S, kemudian kita S lagi, kita geser G di sisi sumbu Y ya, teman-teman. Kita geser tarik lagi ke sumbu Y. Kemudian kita E, oke, kemudian kita E. Nah, kita samakan dengan bibir sebelah tadi yang terus sebelah kiri ya. Nah, terus lagi E. Nah, kita samakan. Kemudian kita ES. Oke, udah sama, kiri kanan dengan sama untuk lebarnya. Kemudian kita hubungkan. Ya, teman-teman, kita hubungkan. Klik, kita pilih add select. Kemudian kita pilih, nah, kita F. Kemudian kita klik, kita F terus sampai nutup semua. Nah, ini velgnya sudah jadi ya teman-teman, tapi masih bentuk low poly. Jadi kita tinggal surface, kemudian kita shade smooth. Nah, tinggal nanti ada lubangnya, terus ditutup ya. Nah, kita pertegas lagi garis-garisnya adalah dengan Ctrl R, kita kasih loop cut, Ctrl R, nah kita tarik. Nah, di sudut-sudut ini diperjelas dengan Ctrl R lagi. Jadi kalau ada garis dipepetin itu akhirnya akan semakin kelihatan semakin tajam. Ini juga sama. Kita shift dulu teman-teman. Setiap project itu kita shift biar apa? Biar kalau ternyata komputernya bermasalah, ini tidak hilang. Jadi kita bisa mengamankan file kita ya. Nah, kita Ctrl R. Oke, ini bersama. Nah, ini kita lakukan semuanya. Kita ke edit mode, coba kita lihat. Oh, ini yang lipat itu adalah ini teman-teman.
Ini yang ada ya lipetan, kita edit. Nah, kita klik, kita gabungin. Merger, at last. Oh, jadi cukup bagus. Ini juga sama. Nah, ini juga sama, kita gabungin. Kalau enggak akan ada lipatan. Jadi kelihatan kurang bagus. Nah, kita lakukan ke 66-nya. Oke, teman-teman. Nih, kita coba kasih warna materialnya. Nah, silver itu adalah seperti itu, abu-abu. Plus nanti metaliknya dinyalain. Kita atur-atur sesuai selera. Apakah mau mengkilat banget atau agak buram-buram dikit. Ya kan? Kemudian roughness-nya kita tarik dikit. Nah, itu sudah kelihatan cukup lah, namanya metalik lah ya. Nah, ini jadi velg, tinggal ditutup nanti yang tengah, kemudian dikasih baut ya. Oke, kita edit mode, kita pertegas lagi sedikit. Ini finishing tapi finishing bagian bibir ya. Nah, kita pertegas lagi di sini. Oke. Nah, detailnya kita ini pertegas. Nah, teman-teman bisa ibaratnya berkreasi sedikit untuk detailnya. Oke ya. Oke, kita pilih select, kemudian kita bikin loop tool, circle, jadi belakangnya benar-benar biar bulat ya, lingkaran ya. Kemudian kita pilih, kita kita S, E, S lagi, S lagi, S lagi. Kemudian kita Ctrl F, yaitu kita grid fill. Nah, ini biar tidak terlalu lebar. Nah, kita lagi Ctrl F. Oke. Kemudian kita tutup ini. Kita ES. Nah, kita loop tool, kita circle biar benar-benar bulat. Kemudian ES. Kemudian kita geser X. Kemudian nah, ini sudah cakep, sudah jadi, berarti tinggal masalahnya adalah tinggal baut. Kita pasang baut. Nah, kita silinder. Ini baut itu kan segi 6 ya. Ya, kita bikin segi 6. Oke. Kemudian kita S, kita G, Z, kemudian kita RJ 90. Jadi ketik R, Z, terus 90. Berarti berputar di sumbu Z 90 derajat. Nah, kemudian kita bikin E, X. Ini baut, model baut tadi seperti ini ya teman-teman.
Kita pilih, kita Ctrl B, ini biar halus sedikit. Oke. Ini sebenarnya nggak begitu berpengaruh yang di depan ini. Yang berpengaruh adalah nanti yang ujungnya sana, kita sebagai ibaratnya kayak ini ngecap ya, cetakan lubang. Kita akan pakai boolean nanti. L, kita G, E, kemudian kita S lagi. Kita lihat dari depan, dari sisi kanan, S, kita geser. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita masukin ke dalam, nah sampai ngepas ya. Kita S lagi. Nah, seperti itu. Oke, sudah tembus dari belakang. Nah, kita kembalikan lagi ke 3D. Kursornya itu ke tengah. Ini sebenarnya bisa nanti di array seperti tadi yang waktu bikin apa bilah-bilahnya shift allow wheel. Kalau ini saya akan coba dengan cara manual, jadi shift D, Ctrl R, shift D, Ctrl R. Nah, kita putar seperti itu sampai 6 kali. Kalau yang dengan cara yang tadi, tinggal klik array, terus ada empty plane, kemudian tambahin ini sisi 6, terus kita putar rotar ya. Kalau ini kita cara manual, tapi nggak apa-apa. Yang penting caranya seperti itu. Saya tunjukkan ada dua. Yang tadi pakai cara secara otomatis atau pakai array, yang sekarang cara manual. Kita ini lihat. Oke, sip, kita atur semuanya. Kemudian objek mode ini udah jadi satu. Kita klik dari sisi objek yang besar yaitu velgnya. Kemudian kita ke boolean. Kemudian kita eyedroppernya kita pilih di baut tadi. Nah, ini sudah kelihatan. Oke, kita apply. Kemudian klik baut tadi, terus kita hilangkan. Nah, ini sudah jadi teman-teman, tapi masih berantakan ya. Kita lihat tuh, masih berantakan karena pasti ada titik-titik yang tidak sesuai. Nah, di sini kita benerin, titik-titiknya. Nah, kita klik edge, vertex, sorry. Nah, kita seperti ini, kita benerin. Setelah ini gabung ke sini, kemudian ini nah kita gabungi M, merger ke atlas. Ini seperti ini. Ini di sini akan saya percepat ya teman-teman.
Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah semuanya ya, sudah jadi. Nah, tinggal paling di Ctrl R agar dipertegas sisi dari ini lubang bautnya. Oke. Nah, ini semuanya dikasih Ctrl R seperti itu biar lebih tegas. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah cukup cantik precise dari lubang baut ini. Nah, ini pasti ada yang masih ngelipet ya. Jadi kita kasih di cutting. Oke ya. Nah, nah ini sudah benar. Oke, udah nggak masalah ya. Jadi intinya itu bagaimana agar tetap terhubung dengan baik antara satu titik dengan titik yang lain sehingga tidak ada lipatan ya. Ini kita bikinkan. Nah, saya rasa cukup. Oke, kita pantau. Ada lagi nggak yang belum benar? Ini satu lagi. Nah, ini posisi ini. Oke. Nah, ini kita klik. Kita cut, knif, atau kita potong. Kita bikin baru nih, seperti ini. Oke. Kemudian sebelah sini juga sama. Itu masih ada beberapa sudut. Coba kita lihat. Oke, teman-teman. Saya rasa sudah cukup bagus. Kita ke objek mode. Kita lihat. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Seperti ini penampakan dari velg ya, secara finishing. Ini semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti channel saya terus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.